Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Bu Ita dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rotasi itu perputaran ya, yaitu adalah perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Nah, ini bisa kalian jumpai ya di biang lala atau komedi putar. Pernah naik kan? Nah, dia merubah kedudukan dengan cara diputar. Saat kalian masuk, kalian berada di bawah, kemudian kalian diputar kan? Nah, diputar ini dengan pusat tertentu. Pusatnya yaitu di tengah ini. Nah, ini namanya pusat dan sudut tertentu. Misalnya kan kalian diputar 45 derajat, berarti kalian jadi di kanan. Kalian diputar 90 derajat, kalian akan berada di atas. Nah, kalau kalian diputar 360 derajat, kalian kembali lagi ke bawah. Nah, itulah namanya perputaran. Kalian bisa menuliskan seperti ini, A, X, Y. Nah, dirotasikan. Ini pusatnya O 0,0 dan theta derajat. Theta ini sudutnya berapa? Nanti akan menghasilkan A aksennya yaitu X aksen dan Y aksennya apa? Sesuai dengan kondisi ini. Bisa untuk rotasi? Ya, perputaran ya. Ada sudut tertentu dan ada pusatnya. Nah, sekarang kita belajar lagi nih tentang koordinat kartesius. Nah, ini kalian akan punya ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kalau diderajatkan seperti ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan kalau kembali lagi ke 0, putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, yuk kita coba bandingkan sama jarum jam. Jarum jam itu berputar ya dari sini ya, dari kiri ke kanan putar. Nah, ini arah jarum jam, tapi untuk sudut jika ada di koordinat kartesius dia berputar dari kanan ke kiri, berarti ke sini ya. Nah, bukannya ke sini tadi kan, ke sini 90 derajat, ke sini 80 derajat, ke sini 270 derajat, dan ke sini adalah 360 derajat. Nah, ini kalau dia arah ke sini, dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, kalau dia berlawanan jarum jam, maka tadi sudutnya itu positif. Nah, kita tulis 90 derajat ya, kalau arahnya ke sana. Berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian, kalau arahnya ke bawah berarti, nah dia samakan dengan jarum jam, searah jarum jam, maka sudutnya adalah bernilai negatif. Nah, kalau kamu dari sini, nah akan bernilai negatif. Sini negatif 90, berarti kebalikannya ya. Berarti ke sini negatif 180, ke sini negatif 270, kembali lagi negatif 360. Nah, perputarannya. Nah, bisa kita simpulkan. Nah, pusat rotasi di O ya. Oh ya, ini pusatnya. Di O 0,0 dia punya pusatnya. 0,0. Jam juga punya pusat ya di sini. Nah, kemudian tentang sudutnya tadi. Searah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Jarum jam ya, searah jarum jam. Kemudian kalau berlawanan arah jarum jam, dia bernilai positif sudutnya. Berlawanan ke sana, nah dia bernilai positif. Sudah ingat mengenai sudut? Nah, di kelas 9, rotasi dibatasi hanya sudut istimewa, misal 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat,
dan 270 derajat. Kalau kembali lagi 360 derajat. Nah, pusatnya di O 0,00. Oke. Yuk kita ke rotasi sekarang. Nah, perhatikan rotasi ini. Untuk kondisi yang pertama, ini namanya rotasi ya. Udah bangun ini. ABC dirotasikan sana 90 derajat jadi ini A2 B2 C2 dan dirotasikan 180 derajat jadi ini A4 B4 C4. Nah ini kalau dirotasikan 270 derajat jadi A3 B3 C3. Ini juga sama dengan rotasi ini. Kondisi yang pertama, untuk sudut rotasi 90 derajat atau 270 derajat negatif 270 derajat. Berarti dari area sini ya, perhatikan yang orange, itu adalah sudut rotasi 90 derajat. Dari B ke B2, A ke A2, C ke C2. Nah ini sama aja dengan kalau kalian rotasi dari sini, lihat ini berlawanan kan. Nah negatif 270 derajat itu sama aja ya. Dari sini ya, itu adalah negatif 270 derajat. Nah jadi apa bayangannya? Yang semula A X, Y kemudian menjadi A aksennya adalah negatif Y, X. Nah, perhatikan. A di sini kan X-nya 3, Y-nya 9. Ternyata jadi negatif 9, 3. Nah, jadi negatif Y, X. Bisa dipahami? Jadi, kalau ada rotasi 90 derajat, maka bayangannya menjadi negatif Y, X dibalik dan yang di depan negatif. Dibalik depannya negatif. Ini juga sama aja. Untuk rotasi negatif 270 derajat, hasil bayangannya adalah sama aja, yaitu dibalik, jadi negatif Y, X dan tambahkan negatif ya, jadi negatif Y, X. Itu untuk sudut rotasi 90 derajat. Kemudian untuk sudut rotasi 180 derajat atau negatif 180 derajat, itu sama aja. Perhatikan yang hijau. Nah, dari sini si B dirotasikan 180 derajat. Nah, jadi B4 ya. Ini juga sama aja dirotasi dengan negatif 180 dari sini ke sini. Itu juga sama 180. 80 ini negatif 180. Nah, jadinya apa? Perhatikan B ini. B ini dari 3,3 menjadi B4 negatif 3, negatif 3. Apa yang berubah? Ayo. Ini 3,3 jadi negatif 3,3. Nah, berarti ternyata menjadi negatif. Ya, jadi negatif ya. Berarti A, X, Y rotasi 180 derajat. Jadi pusatnya di sini ya, O 0,0, pusatnya 0,0. Maka akan menghasilkan bayangannya yaitu negatif X, negatif Y. Nah, tambahin negatif, jadi negatif. Ini juga berlaku untuk rotasi negatif 180 derajat. Maka akan menghasilkan bayangannya juga, yaitu negatif X, negatif Y. Ya, negatif X, negatif Y. Oke, bisa untuk rotasi 180 derajat. Oke, selanjutnya kita ke sudut rotasi yang 270 derajat. 270 derajat atau negatif 90. Kalau 270 derajat kita dari sini ya. Misal ini B ke sini B3
Nah, itu 270 derajat. Atau dari sini, B ke sini. Nah, ke arah jarum jam berarti negatif 90 derajat. Nah, kita lihat titiknya. Jadi apa? Apa yang berubah? Semula tadi di sini kita ambil C. C-nya adalah 6,3. Ternyata menjadi C3-nya. Ya, berarti dirotasikan ke sini. C3-nya jadi 3, negatif 6. Nah, 6,3 jadi 3, negatif 6. Nah, apa ternyata? Nah, ternyata akan menghasilkan bayangan dibalik dan X-nya negatif. Dibalik X-nya negatif. Nah, ini juga berlaku kan untuk A ini 3,9 jadi A3 yaitu 9, negatif 3. Nah, B3-nya juga 3,3 jadi 3, negatif 3. Nah, untuk rotasi 270 tadi akan menghasilkan bayangan A aksennya Y, negatif X. Dibalik X-nya negatif. Itu sama dengan rotasi negatif 90 derajat. Menghasilkan bayangan Y, negatif X. Nah, itu untuk rotasi 270 derajat ya, atau negatif 90 derajat. Untuk yang terakhir yaitu kalau dirotasikan 360 derajat. Dari sini, di sini dirotasikan, ya, kembali lagi ternyata ke titik ini. Kemudian dirotasikan negatif 360 derajat, berarti kebalikannya. Jadi ke sini, sekarang sini. Nah, ternyata kembali lagi ke sini. Maka bayangannya itu sama dengan titik awalnya. A, X, Y, jika dirotasikan dengan sudut 360 derajat, pusatnya sama ya, 0,0 ini, atau dengan sudut negatif 360 derajat, maka akan menghasilkan bayangannya X, Y, yaitu titik awalnya sama, tidak berubah, karena dia akan kembali lagi ke sini. Itu untuk rotasi 360 derajat. Nah, keempat kondisi inilah yang harus kalian pahami. Ya, mulai dari 90 derajat itu sama dengan negatif 270 derajat. Maka bayangannya adalah dibalik D-nya negatif. Untuk rotasi 180 derajat atau negatif 180 derajat, bayangannya adalah ditambahin min semua. Min X, min Y. Negatif X, negatif Y. Negatif. Kemudian untuk sudut rotasi 270 derajat atau negatif 90, maka bayangannya adalah dibalik X-nya negatif, yaitu Y, negatif X. Dan untuk rotasi 360 derajat atau negatif 360 derajat tidak mengalami perubahan, tetap ya sama titik awalnya. Nah, ini adalah untuk rotasi dengan pusat 0,0 dengan sudut istimewa ini. Oke, bisa ya? Yuk kita ke contoh soal. Jika diketahui titik awal yaitu negatif 2, negatif 3 dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka tentukan bayangan titik A. Yuk kita jawab bersama. Ada kata-kata berlawanan arah jarum jam. Berarti dia positif atau negatif? Ya, berlawanan berarti positif ya. Berarti kita punya rumus A, X, Y dirotasikan dengan pusatnya O sebesar 90 derajat. Maka akan menghasilkan A aksennya adalah tadi apa? Dibalik Y-nya negatif, yaitu negatif Y, X.
kita masukkan, kita punya A negatif 2, negatif 3, dirotasikan dengan pusat O sebesar 90 derajat, maka akan menghasilkan A aksennya, dibalik ya, dibalik ini negatif, ya kita punya A aksen negatif dari negatif 3, negatif 2. Dari negatif, negatif positif, berarti A aksen sama dengan 3, negatif 2. Jadi bayangan titik A aksen yaitu 3, negatif 2. Bisa ya untuk mencari bayangannya. Nah, ini hati-hati di sini. Berlawanan itu positif, searah itu negatif. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Jika diketahui bayangan titik B, yaitu B aksennya 6,7, yang telah dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sebesar 180 derajat searah jarum jam, maka tentukan koordinat titik awal B. Nah, di sini ada kata-kata searah. Searah berarti positif atau negatif? Ya, negatif ya. Kita tulis dulu rumusnya. Kita punya B, X, Y dirotasikan dengan pusatnya O sebesar negatif 180 derajat, maka akan menghasilkan B aksennya apa? Ya, sama negatif ya, negatif X, negatif Y. Ya, kita masukkan, kita punya B aksennya ya. Ketahui B aksennya 6,7. Nah, berarti B-nya jadi apa? Negatif ya. Di sini berarti negatif 6, negatif 7. Nah, kalau kita rotasikan hasilnya ini, ya. Jadi, kita punya koordinat titik awalnya adalah negatif 6, negatif 7. Karena tadi ini min X, min Y. Ini dari min 6, min 7 jadi 7. Nah, jadi titik awalnya adalah B negatif 6, negatif 7. Bisa dipahami untuk koordinat titik awal? Oke, soal yang ketiga. Sekarang double rotasi. Jika diketahui titik C, yaitu 1, negatif 3, dirotasikan terhadap pusat O 0,0 sebesar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi terhadap pusat O 0,0 sebesar 360 derajat searah jarum jam. Maka tentukan bayangan akhir titik C. Kita kerjakan. Kita punya titik awal 1, negatif 3 dirotasikan dengan pusat O sebesar berlawanan ya, berarti positif 270 derajat. Maka akan menghasilkan dirotasikan 270 derajat adalah dibalik X-nya negatif. Berarti C aksen sama dengan negatif 3, negatif 1. Dibalik jadi Y, X tambah negatif 1. Ini adalah C aksennya. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi dengan pusat O ya sebesar 360 searah. Searah berarti negatif ya. Negatif 360 derajat. Apa ini hasilnya? Bayangannya adalah sama ya dengan titik ini. Ya, double aksennya adalah berarti negatif 3, negatif 1. Karena dirotasikan dengan sudut 360 derajat. Dengan sudut negatif 360 derajat, maka bayangannya tetap ya. Berarti kita punya C double aksennya adalah negatif 3, negatif 1. Silakan dicermati. Sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.